Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tugas pompa dan kompresor tentang screw pump yang berontakan Agus Kurniawan, Iqbaluddin, saya sendiri, Saiful Nur Hidayat, Rifandi, dan Tangguh Yogi Haji Pamungkas. Saya akan menjelaskan screw pump atau pompa ulir adalah pompa yang digunakan untuk menangani cairan yang mempunyai viskositas tinggi, heterogen, sensitif terhadap geseran, dan cairan yang mudah berbusa. Prinsip kerja pompa screw ditemukan oleh seorang engineer Perancis yang bernama René Monnet, sehingga sering disebut dengan Monnet pump pada tahun 30-an dan terus dikembangkan hingga sekarang. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: 1. Efisiensinya total tinggi 70% sampai 80%. Kedua, self-priming. Ketiga, aliran konstan dan lancar. 4. Akurasi volume transfer sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh karakteristik pompa di mana kapasitas alir atau flow tidak tergantung dari pressure yang dihasilkan tetapi dari kecepatan putaran pompa. 5. Stabilitas tekanan sangat bagus. 6. Mudah ditangani cairan yang viskos dan abrasif. 7. Mampu untuk mentransfer cairan yang multifase. 8. Desain sederhana. 9. Pompa dapat beroperasi tanpa valve. 10. Arah aliran dapat dibalik. Suction dischanger dapat ditukar tergantung arah putaran pompa. 11. Ukuran pompa relatif lebih kecil, ringan karena rotor dapat bekerja pada putaran tinggi. 12. Getarannya relatif kecil. 13. Kapasitas isapnya baik sekali. 14. Dapat beroperasi dalam berbagai posisi horizontal, vertikal, ataupun miring. Kekurangan: 1. Relatif lebih mahal karena desainnya perlu ketelitian dan kepresisian serta toleransi yang tinggi. 2. Karakteristik performa sensitif terhadap perubahan viskositas. 3. Untuk ketekanan tinggi memerlukan elemen pompa yang panjang. 4. Desain dilengkapi dengan sebuah skru pemaksa dan gor di bor. 5. Aplikasi utamanya untuk menstansfer cairan yang kental, heterogen, sensitif terhadap gesekan, serta mudah menimbulkan busa dengan viskositas sampai dengan 100.000 gps. 6. Dilengkapi dengan hopper dengan panjang hingga 3 m. Prinsip kerjanya adalah pada pompa positif displacement, perpindahan zat cair dari suatu tempat ke tempat lain disebabkan perubahan volume ruang kerja pompa yang diakibatkan oleh gerakan elemen pompa, yaitu maju mundur atau bolak-balik atau berputar rotari. Dengan perubahan volume tersebut, maka zat cair pada bagian keluar discharge mempunyai tekanan yang lebih besar dibanding dengan bagian masuk section. Konsekuensinya, kapasitas yang dihasilkan sesuai volume yang dipindahkan. Pada pompa ulir, zat cair masuk pada lubang isap, kemudian akan ditekan ulir yang mempunyai bentuk khusus. Dengan bentuk ulir tersebut, zat cair akan masuk di ruang antara ulir-ulir. Ketika ulir berputar, zat cair terdorong ke arah ke kanan, kemudian keluar pada lubang-lubang. Oleh gerak putar poros ulir, zat cair mengalir dalam arah aksial. Pompa jenis ini hanya dapat digunakan untuk tekanan pada saluran lebih rendah dari tekanan pada saluran hisap, dan bila zat cair yang dipompa mempunyai kekentalan tinggi, pada keadaan kering pompa ini tidak akan mengisap sendiri, sehingga sebelum digunakan pompa ini harus terisi cairan yang akan dipompa atau dipancing. Aplikasi pompa screw. 1. Pompa untuk irigasi sawah-sawah yang terletak di ketinggian yang jauh dari sumber air. 2. Sebagai alat angkat di stasiun limbah baku. 3. Aplikasi tanah drainase dan stormwater. 4. Sebagai kontrol katup bola pada kapal. 5. Sebagai salah satu komponen sistem kemudi pada kapal. 6. Sebagai salah satu komponen sistem penggerak kapal. Bagian-bagian pompa screw. Driving shaft adalah poros yang menggerakkan screw. 2. Pumping screw adalah komponen inti dari pompa yang berupa ulir untuk menimbulkan tekanan terhadap fluida yang dipompakan. 3. Suction adalah daerah hisap atau saluran masuknya fluida akibat gaya hisap yang ditimbulkan dari putaran screw atau ulir. 4. Tapping gear adalah roda gigi yang mengatur tapping atau cepat lambatnya putaran screw atau ulir. Sekian dan terima kasih. Itu telah penjelasan dari kelompok kami. Wabarakatuh. Saya dari kelompok 6
ingin menjelaskan tentang pompa skru dengan anggota kelompok Agus Kurniawan, Iqbaluddin, Saiful Nur Hidayat, Rifandi, dan Tangguh Yogi Haji Pamungkas. Skru bab. Berdasarkan jumlah ulir atau skrupnya, skru bab dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Single skru bab, bisa dilihat gambarnya di sini sebelah kiri saya. Pompa skru tunggal mempunyai rotor spiral yang berputar di dalam sebuah stator atau lapisan linear, helix atau dalam internal helix stator. Rotor terbuat dari logam, sedangkan helix terbuat dari karet keras atau lunak, tergantung pada cairan yang akan dipompakan. Pompa ini mempunyai kinerja yang cukup baik untuk formal dan viskositasnya tinggi. Dalam kapasitasnya stabil, aplikasi penggunaan yang baik sebagai pemindahan pasokan air, limbah, lumpur. Hal ini sesuai dengan spesifikasi yang luas yang sesuai untuk penggunaannya. Daya hisapnya tinggi sampai dengan 8,5 meter. Sel primingnya kuat, bisa menangani benda padat berisi cairan maksimal 50 mm, serat vlog, dan sebagainya tanpa merusak benda tersebut. Seperti pompa perpindahan positif, kapasitas perbandingan lurus dengan kecepatan tanpa dipengaruhi oleh tekanan pengiriman. Pompa ini bekerja tanpa menyudutkan atau turbulence. Hal ini dapat menangani viskositas tinggi dan kepadatan cairan 200.000 pieces dan merupakan viskositas maksimum, dan dengan kandungan air 50%, tetapi tergantung pada materialnya. Bantalan ditempatkan eksternal agar cairan tidak terkontaminasi. Arah aliran fluida dapat diubah. Konstruksi sederhana dengan beberapa bagian. Beragam bahan dari bagian komponen memungkinkan untuk menangani semua jenis cairan, seperti benda yang mempunyai korosif yang tinggi, seperti penyegelan diatur pada sisi hisap. Yang jenis kedua yaitu twin screw pump, bisa dilihat gambarnya sebelah sini. Pompa screw twin atau skru ganda menjamin operasi yang handal dan usia pakai yang panjang karena melalui pompa jenis perpindahan positif. Namun elemen berputar tidak menghubungi satu sama lain dalam cairan dan tidak memiliki bahaya dengan tongkat. Dan skrup memungkinkan untuk setiap kombinasi pasangan skrup sesuai dengan arah putaran yang diperlukan dan arah debit pada poros standar. Selanjutnya, konstruksi ini memungkinkan setiap kombinasi material. Kegunaannya untuk semua cairan, baik viskositas rendah maupun viskositas tinggi. Kelebihannya bisa netral atau agresif. Untuk semua jenis cairan bisa. Tidak ada aliran berdenyut, Hixsuktio, tidak ada kontak antara elemen berputar. Jenis ketiga yaitu three-spindle screw pump. Pompa ini memiliki keunggulan seperti efisiensi operasional yang tinggi, cara kerja yang baik dan kuat. Pompa ini diterapkan untuk pemindahan minyak karena tekanan dan efisien yang tinggi. Untuk volume besar, minyak pelumas dan bahan bakar minyak pengalihan karena kapasitas besar, efisiensi maksimal dan tinggi. Untuk pengumpanan minyak pelumas untuk pompa turbin dan air, dengan tersedianya kopling langsung dan beroperasional dalam kecepatan tinggi. Konstruksi sederhana, hanya satu rotor yang berputar dan 2 rotor diem. Gambarnya nanti bisa dilihat sebelah kiri ya. Bagian-bagian pompa ulir atau screw pump, bagian-bagiannya yaitu yang pertama driving shaft. Driving shaft adalah poros yang menggerakkan screw. Yang kedua puffing screw adalah komponen ini inti dari pompa yang berupa ulir untuk menimbulkan tekanan terhadap fluida yang dipompakan. Yang ketiga section adalah daerah hisap atau saluran masuknya fluida, akih atau bed.
agia hisap yang ditimbulkan dari putaran skrew atau ulir. Yang keempat, timing gears atau yang terakhir. Yang keempat, timing gears adalah roda gigi yang mengatur timing atau cepat lambatnya putaran skrew atau ulir.